Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di Pemuaian bagian 3. Berikut kompetensi dasarnya dan indikator kompetensinya. Hari ini kita fokus ke menemukan nilai besaran pemuaian. Kita bahas dulu penggunaan persamaan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Buka catatan kalian. Catat bahasan berikut di catatan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, pemuaian banyak diterapkan. Semisal, antara kaca dan kusen harus ada jarak. Kita lihat ini yang disebut kaca, ini yang disebut kusennya. Mengapa? Jika antar kusen dan kaca sama-sama memuai, ukuran mereka bertambah dan saling menekan. Jika tidak ada jarak, kaca bisa pecah. Selain itu, antar rel kereta harus ada jarak. Kita lihat di sambungan ini ada jarak antar relnya. Jika antar rel sama-sama memuai, ukuran mereka bertambah dan saling menekan. Kalau tidak ada jarak, rel bisa bengkok dan kereta bisa kecelakaan. Berikutnya, kalau massa air jangan terlalu penuh. Kenapa? Pemuaian volume air lebih besar daripada pemuaian panci, sehingga air akan tumpah saat volume tidak tertampung. Berikutnya, pasang kabel listrik jangan kencang. Kita lihat contoh di gambar ini kan nampak kendor ya antara satu tiang dengan tiang berikutnya. Karena saat malam kabel akan menyusut. Kalau menyusut artinya ukurannya berkurang sehingga akan kencang. Kalau tidak dikendori akan putus kabel tersebut. Persamaan pemuaian juga dapat digunakan dalam kasus sehari-hari. Sebagai contoh, ini ada panci berisi cairan pada sekian derajat Celcius, volumenya sekian, koefisien muainya sekian, dan sekian. Ini panci sekian, air sekian. Tentukan berapa meter kubik volume air yang tumpah. Kita coba kerjakan. Pertama, perubahan suhunya dulu. Akhir kurangi awal, 20 dari sini, akhirnya awalnya 12 dari sini. Hasilnya 8. Fenolnya 24. Kebetulan kan panci berisi cairan, berarti fenolnya panci dan fenolnya cairan sama. Gamma, ini gamanya panci dapat dari sini, gamanya air dapat dari sini. Berapa volume yang tumpah? Kan volume tumpah itu berarti volume air setelah memuai dikurangi volume panci setelah memuai. Tadi sudah dijelaskan bahwa volume air yang memuai itu lebih banyak daripada volume panci yang memuai. Kita distribusi, ini fenol kali 1 dikurangi fenol kali 1 sehingga fenolnya hilang. Fenol kali gamma A delta T, sementara yang ini min fenol kali gamma P delta T. Karena sama-sama mengandung fenol dan delta T, maka fenol dan delta T-nya saya keluarkan. Sehingga di dalam tersisa gamanya air dikurangi gamanya panci. Kita masukkan angkanya seperti ini. Sehingga volume yang tumpah adalah sekian. Berikutnya, dua rel kereta api identik. Identik artinya sama ya. Sepanjang 6 meter, berarti sama-sama panjang awalnya 6 meter. Saat 12 Celcius terpisah 1 meter. Jika koefisien muai panjang rel sekian, tentukan jarak antar rel saat 15 derajat. Kan ini awalnya segini. Nah, ini jarak antar kedua rel. Pak Aris sebut S0. Setelah mereka memuai, kan bertambah panjang ya. Artinya ada perubahan panjang. Karena relnya identik, perubahan panjangnya sama. Sehingga jarak antar relnya setelah memuai sebut saja S. Kalau kita lihat, ini kan berarti
S0-nya 2 delta L plus S. Kok bisa segitu? Awalnya dari mana? Dari seperti ini. Kalau kita lihat kan S0 berarti delta L ditambah S ditambah delta L. Artinya ada 2 delta L, sehingga hasilnya adalah 2 delta L plus S. Sehingga kalau cari S-nya tinggal S0 dikurangi 2 delta L. Kita ketahui delta L rumusnya adalah L0 alfa delta T. Maka kita masukkan sesuai dengan rumus yang tadi kita temukan. Kita masukkan saja angkanya. Sehingga hasilnya seperti ini. Sebagai kuis, catat dan kerjakan soal berikut di kertas bebas rapi sopan. Harap dengan cara foto hasil pekerjaan kalian, upload ke Google Classroom. Jangan lupa pengumuman pembahasan kuis di pemuaian 1 hingga 3 akan diupload Minggu 17 Januari 2021. Mohon disaksikan. Sekian video dari Pak Aris. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.